Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan MKB PPKN Kabupaten Cilacap. Perkenalkanlah pada kesempatan kali ini MKB PPKN Kabupaten Cilacap akan mempersembahkan media pembelajaran daring dalam menghadapi COVID-19 atau pandemi COVID-19. Sebelumnya kami dari tim MKMP mengucapkan selamat kepada Anda semua yang sekarang sudah naik ke kelas 9 SMP. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari terkait dengan materi dinamika perwujudan Pancasila dengan kompetensi dasar membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hari ini akan dibagi menjadi 5 pertemuan atau nanti akan kalian simak 5 video. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas yang terkait dengan hakikat ideologi Pancasila. Masih ingat kalian dengan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Apabila belum, silakan untuk di-refresh kembali karena materi ini terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya kita akan memulainya dengan apa itu ideologi. Istilah ideologi dibangun dari 2 kata, yaitu dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Para ahli dalam merumuskan ideologi berbeda-beda. Nah, kita akan melihat dari pengertian beberapa ahli. Antara lain yang pertama menurut Suryanto Puswowandoyo yang mengatakan bahwa ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Kemudian kita akan lihat pengertian berikutnya, yaitu pengertian yang disampaikan oleh M. Sastra Prateja yang mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi memuat 3 unsur, yaitu 1. Adanya suatu penafsiran atau pemahaman. Yang kedua, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral. Serta yang ketiga, adanya suatu orientasi pada tindakan. Selanjutnya kita akan lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Nah, dari 3 pengertian itu ada beberapa catatan penting yang perlu kita ingat baik-baik. Yang pertama, Pancasila merupakan ideologi negara karena Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa tersebut. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa.
Selanjutnya kita akan lihat tentang fungsi dari ideologi. Fungsi ideologi itu antara lain yang pertama menjadi pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Fungsi ideologi yang kedua adalah menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Nah, apakah Pancasila merupakan ideologi yang terbuka atau ideologi yang tertutup? Kita akan lihat penjelasan berikut. Ideologi terbuka adalah ideologi yang bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Sedangkan ideologi yang tertutup adalah ideologi yang berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan atau kelompok. Ciri khas dari ideologi yang terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, bagaimana dengan ideologi Pancasila? Silakan kalian simak baik-baik uraian tersebut. Kita akan lanjutkan dengan ciri dari ideologi yang terbuka. Menurut ahli yang bernama Kaelan, ciri dari ideologi yang terbuka adalah yang pertama, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang ketiga, dasarnya adalah hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Sedangkan ideologi yang tertutup memiliki ciri-ciri yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Ciri yang kedua yaitu merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Ciri yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Itulah ciri dari ideologi yang tertutup. Selanjutnya kita akan lihat bahwa sebagai ideologi yang terbuka, maka Pancasila memiliki keunggulan. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara-negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. Dalam arti, negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul dalam masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar negaranya, yang pada akhirnya ideologi tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Nah, itulah pertemuan pada hari ini. Silakan kalau yang belum paham bisa diulang kembali videonya. Selanjutnya kalian kerjakan tugas mandiri berikut ini sebagai suatu renungan atau sebagai untuk mengukur sejauh mana kalian telah memahami materi yang ada di tayangan tadi. Yang pertama, lakukanlah evaluasi diri tentang upaya yang kalian lakukan dalam mempelajari hakikat ideologi terbuka. Tulislah hasil evaluasi kalian di dalam tabel seperti di bawah ini. Silakan dicermati tabelnya. Yang pertama, makna ideologi. Yang kedua, hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang ketiga, ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang keempat, kelebihan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kalian deskripsikan materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, lakukanlah evaluasi diri tentang hal-hal yang belum kamu ketahui mengenai hakikat ideologi Pancasila. Kemudian tulis hasil evaluasi kalian dalam lembaran atau tabel seperti berikut. Itulah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Jangan lupa tugas kalian tulis di buku tugas. Kemudian kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke guru PPKN yang
mengajak atau yang mendampingi kalian belajar. Sampai jumpa di channel yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.